من كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang mana pembahasan lalu kita membahas sama-sama pada kejadian yang terjadi pada tahun ke-9 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kejadian penting di tahun tersebut adalah Ghazwatu Tabuk, peperangan Tabuk. Tabuk itu adalah wilayah yang cukup jauh, yang sudah mendekati perbatasan negeri Syam. Negeri Syam itu seperti Yordania, Syria, itu disebut dengan Syam. Palestina itu di sana disebut Syam. Tapi di bawahnya lagi itu adalah Jaziratul Arab, Hijaz wa ma hawalih. Baik, kita dan keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan tersebut dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, ya, 30.000 pasukan yang disebut dengan pasukan Jaishul Usrah. Jaishul Usrah, pasukan yang memang berada di waktu yang sulit. Juga di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar para sahabat yang memiliki harta yang lebih untuk menginfakkan hartanya, membantu agar terlaksananya jihad tersebut. Bisa keluar sampai 30.000 orang. Ya, yang paling banyak memberikan nafkah di saat itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang lainnya daripada para sahabat, Sayyidina Al-Abbas, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, juga Sayyidina Abu Bakar di saat itu yang mengeluarkan seluruh hartanya, tidak menyisakan apapun. Dia mengatakan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau sisakan ya Abu Bakar? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, taraktu lahumullah wa rasuluh. Saya tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya, udah gak ada lagi. Yang saya punya semua saya keluarkan. Adapun Sayyidina Umar bin Khattab, separuh dari hartanya dia keluarkan untuk di jalan Allah. Mungkin ada sebagian pertanyaan, kok bisa? Emangnya mereka kaya? Emangnya mereka punya dagangan sehingga mereka bisa punya uang? Apalagi seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Iya, mereka bisa punya uang dari mana? Walaupun mereka zahirnya tidak dagang, sibuk setiap hari perang dengan Nabi SAW, keluar lagi dengan Rasulullah, kok bisa punya uang? Iya, sebagian memang dia punya dari semenjak dia di Mekah. Ya, ketika dia kan sudah fatah Mekah, harta-hartanya banyak yang sudah bisa dikembalikan dan diambil. Dan sebagian yang lain mendapatkan harta dari peperangan, ghanimah, yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Kan kita kemarin udah banyak membahas tuh. Salah satunya yang paling banyak mendapatkan seperti peperangan yang punya orang-orang Yahudi. Itu kebanyakan dari orang-orang Yahudi tuh hartanya melimpah, banyak sekali. Dan peperangan-peperangan sebelumnya ini juga begitu. Maka mereka punya harta dari situ. Ya. Dan juga ada sebagian dari sahabat memang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada mereka, memang hartanya cepat untuk berkembang. Ya, seperti salah satunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, disebutkan kalau seandainya dia ingin berdagang dengan turab, tanah aja, kalau mau dagangin tanah sama dia bakal jadi uang. Tangannya memang berkah, bisa. Ya. Dan kebanyakan dari yang lainnya ya sedikit, ya, tidak memiliki banyak harta. Baik. Lalu kejadian tersebut, walaupun kenapa Rasulullah SAW keluar dengan pasukan yang begitu banyak ke perbatasan negeri Syam? Kenapa? Karena beliau mendengar kabar bahwa orang-orang Romawi yang ada di negeri Syam, yang basis mereka di tanah Arab adalah di Syam, basis mereka di sana, itu mereka mempersiapkan kekuatan untuk menyerang kepada Rasul. Makanya Rasulullah SAW mempersiapkan dan maju terlebih dahulu. Dan itu membuat mereka takut, membuat mereka menghitungkan lagi bahwa pasukan-pasukan orang-orang Muslim di saat itu bukan sembarangan. Mereka berani maju, mereka berani memerangi, sehingga membuat mereka juga takut. Dan di situ juga ada faedahnya, yaitu membuat sulh, agar jalan untuk Rasulullah SAW ketika akan maju ke sana itu dan para sahabatnya akan lebih mudah ketika adanya perjanjian damai dengan orang-orang di sekitar situ, kabilah-kabilah yang di sekitar situ. Lalu juga diceritakan tentang ketidakikutan atau merasa berat untuk ikut dalam peperangan tersebut, khususnya dari orang-orang munafik, ya, yang sehingga ucapan-ucapan mereka
bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk sebagai pelajaran untuk kita semua. Bahwa jangan sampai kita mengikuti atau meniru daripada ucapan-ucapan seperti itu ataupun alasan-alasan seperti alasan-alasan mereka dalam meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Lalu Rasulullah SAW kembali dari ghazwat tersebut, peperangan tersebut. Setelah berapa hari Rasulullah SAW duduk di Tabuk. Taib itu sebagian yang dibahas dalam kitab ini karena ini memang khulasah. Sedangkan di kitab yang aslinya itu banyak sekali wafud fulan, wafad bani kada, wafad bani kada. Jadi wafad itu artinya rombongan yang datang kepada Rasulullah SAW. Kebanyakan dari mereka memang mau memeluk Islam untuk bertemu langsung dengan Nabi. Mereka mau memeluk Islam tapi pengen ketemu langsung dengan Nabi. Begitu. Kebanyakan dari mereka begitu. Sebagian dari yang lain ada yang wafad datang rombongan dari Nasrani. Mereka bukan untuk memeluk Islam, cuma ingin bertemu saja agar mengambil perjanjiannya langsung dari Rasul SAW. Dan itu ada. Nah, di tahun ke-10 termasuk tahun yang terakhir. Ya, jadi hitungannya karena hitungannya tahun itu dari Muharram, awal tahun, maka tahun Rasul SAW ketika datang ke kota Madinah itu bulan apa? Ketika sampai di kota Madinah setelah hijrah itu bulan Rabi Awal, ya kan? Berarti bukan di awal tahun kan Rasulullah SAW. Nah hitungannya sampai ke Rabi Awal, hitungannya nggak sampai ke Rabi Awal lagi, tapi sampai ke Muharram, dihitung 1 tahun. Putaran lagi 2, 3, begitu sampai 10. Maka itu wafatnya Rasulullah SAW kalau dihitung dengan hitungan seperti itu di tahun ke-11. Karena di Rabi Awal setelah 10 tahun Rasulullah SAW. Jadi genap 10 tahun Rasulullah di kota Madinah. Persis 10 tahun. Ya, karena baliknya ke Rabi. Makanya dibilangnya tahun ke-11 nanti. Tentang kisah wafatnya Rasulullah SAW. Adapun Hajjatul Wada di tahun keberapa? Akhir tahun 10. Karena bulan haji kan bulan terakhir tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah Muharram, awal tahun. Nah, begitu. Nah, di sini masih di tahun ke-10 kita akan membahas pada tahun-tahun ke-10 apa saja yang terjadi. Pada halaman ke-81, As-sanatul asyirah minal hijrah, tahun ke-10 dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu'uthul Yaman, bu'uth yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya yang bisa dibilang juga syariah, pasukan. Tetapi tujuan utamanya dakwah, bukan tujuan utamanya memerangi. Jadi ada sebagian Rasul SAW, kebanyakan seperti yang kita baca, Rasul mengutus pasukan, sebabnya kenapa? Sebabnya biasanya mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Rasul. Maka Rasulullah mengutus orang, atau dia sendiri yang jalan. Ya kan? Tapi kalau ini, orang-orang tersebut tidak datang memusuhi Rasul. Dan tidak ada rencana untuk memerangi Rasul. Tetapi Rasulullah ingin sampai dakwah Nabi ke sana. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau utus orang-orang untuk berdakwah, tetapi ada pasukannya. Kalau seandainya orang-orang tersebut menyerang, maka mereka juga siap untuk berperang. Begitu. Tapi tujuan utamanya berdakwah. Nah, di sini akan disebutkan 3 sahabat yang diutus. Tentunya ada sahabat-sahabat yang bersama mereka, artinya yang mengepalai daripada utusan tersebut. Salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga Abu Musa al-Ash'ari, dan Mu'adz bin Jabal. Ya, semuanya ini diutus ke negeri Yaman. Saat itu negeri Yaman belum memeluk Islam. Sebagian saja dari mereka, dari orang yang datang ke daerah Hijaz, daerah Nabi SAW. Nah, Rasul utus Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman, dan Sayyidina Ali pergi ke Sana'a. Di kabilah namanya Madhaj. Kabilahnya Madhaj, dan beliau sampai sekarang masih ada masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Sana'a, di Yaman. Dan juga ada masjid Mu'adz bin Jabal di daerah sana juga, daerah Yaman. Dan masjid Abu Musa al-Ash'ari juga ada di sana. Ya, sampai sekarang. Taib. Dalam fi sanatil asyirah, di tahun ke-10, arsala mengutus ar-rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, yaitu mengutus Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ila qabilatin, kepada suatu kabilah, min ahlil Yaman, daripada golongan orang Yaman.
Qabilat Midhaj sebutnya. Wa qala lahu, dan Rasulullah mewasiati Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau akan pergi. Dan di sini banyak pelajarannya dari cara yang diajarkan Rasul untuk dakwah para sahabat. Kal sir, yaitu artinya jalanlah engkau. Hatta tanzila, hatta sehingga sampai tanzil, engkau berhenti atau duduk berhenti, bisa hatihim, di tempat mereka. Kalimat sahah kalau ente buka dari kamus, itu sahah artinya lapangan atau teras rumah, itu namanya sahah. Tapi arti maksudnya di sini adalah ya rumah, tempat mereka, kota mereka, negeri mereka. Fad'uhum, maka ajaklah mereka ila qauli la ilaha illallah, agar mereka beriman, mengucap la ilaha illallah. Fa in qalu, kalau mereka mau mengucap hal tersebut, artinya mau beriman kepada Allah. Fa in qalu na'am, apabila mereka mengatakan iya, mengiyakan ajakanmu itu, famurhum bis shalah, maka perintahkanlah mereka untuk salat. Wala tabghi, dan janganlah engkau mengharapkan dan meminta minhum, dari mereka, ghaira dzalik, selain hal tersebut. Fokusnya di situ. Wala tuqatilhum, dan janganlah engkau memerangi mereka, hatta yuqatiluka, sehingga mereka yang memerangi engkau dulu. Jadi jangan memulai perang. Wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Artinya pertama, engkau ajak mereka dengan baik-baik agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nih, ajak, kasih tahu bahwa Allah itu satu, ya, begini ajaran Islam, bahwa Rasulullah yang datang ini jujur, benar dengan ajarannya, begini. Ajarkan kepada mereka. Kalau mereka terima, maka bertahap. Ajak mereka, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Maka laksanakanlah salat 5 waktu. Jadi tahapannya pertama la ilaha illallah dulu. Setelah itu baru mereka diajak kepada faridah, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Dan Rasul SAW mengatakan, jangan engkau memulai peperangan. Artinya kalau mereka tidak memerangi, mengizinkan saja, udah, engkau terserah mau ngajak orang apa, terserah. Tapi kami tidak mau, misalnya begitu, maka jangan perangi mereka. Kecuali kalau mereka terlebih dahulu yang memerangi. Dan ternyata ya memang watak di saat itu, dan itulah yang terjadi kebanyakan. Bahkan itu ya masih terjadi sebelum adanya negeri-negeri seperti sekarang ini. Ya, adanya negeri, ya, masa-masa kerajaan, masa-masa orang-orang terdahulu. Kalau ada orang asing masuk dengan ajaran yang baru, biasanya bakal ditentang, diperangi. Dan itu udah wajar, maklum. Makanya Nabi SAW mengutus orang juga siap untuk perang juga kalau seandainya mereka menyerang. Tapi tujuannya bukan untuk menyerang. Akhirnya mereka apa? Apakah mereka menerima? Ternyata tidak. Mereka memerangi awalnya. Falamma wasala Aliyun, maka ketika wasala sampai Aliyun, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilaihim, kepada mereka, da'ahum ilal Islam, beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam. Famtana'u, maka mereka imtana'u, artinya menolak, enggan, tidak mau. Waramaul muslimin bin nabli, waramau, dan mereka melempari, artinya memanah, al muslimin, orang-orang muslimin, bin nabli, dengan panahan-panahannya, dengan batu dan anak panah. Artinya mereka mau apa? Ajak perang ini berarti. Tidak mau dan tidak boleh masuk. Nah, ini sudah ada izin dari Nabi, kalau semacam itu ya perangi mereka berarti. Fahamala alaihimul muslimun. Fahamala, maka memerangi, artinya memulai dan mengiyakanlah, ya, serangan mereka dengan menyerang kembali alaihim, kepada mereka, al-muslimun, yaitu orang-orang muslimun, memerangi mereka. Hatta hazamuhum, sehingga mereka bisa memukul mundur mereka tuh. Dengan ini kita tahu juga bahwa tujuan dalam berdakwah bukan menghilangkan kemusyrikan. Artinya menghilangkan tuh memaksakan orang untuk beriman kepada Allah, tidak ada. La ikraha fid din, itu benar-benar memang tidak ada. Terus kalau ada orang mau musyrik, ya, kalau dia bilang saya tetap mau musyrik, tapi kita suluh aja, kita perjanjian, bakal diterima.
Tapi kalau mereka tidak memerangi, ya berarti mereka yang memulai peperangan. Begitu. Dan di sini ditunjukkan bahwa mereka tidak dibantai dan tidak dikejar untuk dibunuh. Mereka tidak. Ketika mereka terpukul mundur, Sayyidina Ali apa yang beliau lakukan? Sayyidina Ali menahan, udah nggak usah dikejar, biarin mereka. Setelah itu beliau mulai memerangi lagi. Sebelum beliau mulai peperangan yang kedua, untuk serangan kedua, beliau ajak lagi mereka. Kami datang ke sini bukan untuk perang. Kami datang ke sini hanya untuk kalian memeluk Islam. Kami ingin mengajarkan, memberitahukan kepada kalian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di fase atau yang selanjutnya, famana'a qitalihim, maka mana'a berhenti, artinya menstop Sayyidina Ali qitalihim, untuk memerangi mereka. Ketika melihat mereka itu mundur, sudah Sayyidina Ali menahan diri, enggak usah dilanjut. Tsumma lahiqahum, kemudian Sayyidina Ali mendatangi mereka lagi. Lahiqahum wada'ahum ilal Islam, wada'ahum, dan mengajak mereka ilal Islam, untuk memeluk Islam. Fa'ajabu, subhanallah, barulah mereka tahu, oh benar-benar nih orang-orang datang bukan untuk menjajah kita, mereka ingin mengajak kepada Islam. Dan ternyata ketika negosiasi, mereka diajak bicara, diberitahukan, dijelaskan, oh begitu, ya udah kami mau. Ternyata mereka menerima. Ya. Terus gimana? Ya. Wada'ahum ilal Islam fa'ajabu, maka mereka mau menerima. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahnu ala man wara'ana, kami sebagai wakil daripada orang-orang di belakang kami. Artinya sudah cukup, perjanjian dan Islam kami itu sudah cukup untuk mereka yang di belakang kami, tidak kalian ganggu, dan insya Allah juga mereka akan ikut memeluk Islam juga. Wa hadhihi sadaqatuna, dan inilah sedekahnya kita. Artinya yang wajib dikeluarkan atau apa, silahkan diambil. Kalau memang ada kewajiban untuk kita bayar, dibayarkan. Fakhudh minha haqqallah, fakhudh minha, maka ambillah darinya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fafa'ala, maka Sayyidina Ali melakukannya, artinya melaksanakan sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Tsumma raja'a ila Rasul, setelah beliau duduk beberapa bulan di sana, ya, mengajak mereka, mengajarkan mereka Islam, mendidik mereka. Sudah, beliau melihat bahwa sudah cukup, dan Rasul SAW, dan beliau mendapatkan kabar bahwa Rasulullah mengajak orang-orang untuk berkumpul haji. Yang bisa haji. Sayyidina Ali dapat kabar tersebut. Maka bergegas Sayyidina Ali pergi langsung menuju haji, ya, menuju Mekah untuk ikut haji, dan bertemu Rasulullah sudah berada di Mekah. Thumma raja'a ila ar-Rasul, thumma, kemudian raja'a, kembali, ila Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawajadahu, maka beliau mendapati Rasulullah di Makkah, ada di kota Makkah, fi hajjatil wada', dalam haji yang terakhir, perpisahan. Bahkan dalam beberapa riwayat, Sayyidina Ali ketika datang ke sana, ihramnya udah mau masuk perbatasan, kan kalau haji itu harus ihram sebelum masuk ke dalam batas Masjidil Haram, batas-batasnya kan ada tuh, miqat namanya. Sayyidina Ali ketika sampai miqat, dia nggak tahu nih Rasulullah hajinya itu niatnya haji saja atau haji dengan umrah, atau umrah dulu atau haji. Bingung Sayyidina Ali, nggak tahu. Akhirnya dia bilang apa? Ya Allah, saya niat dengan niatnya Rasulullah, sama kayak Rasulullah. Rasulullah hajinya haji sama umrah, saya ikut. Haji doang, ya saya haji aja. Begitu. Ya, niat pas didatang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tanya, dia kan pakai baju. Nanti niatnya apa? Niatnya hajinya apa? Katanya, aku berniat sesuai dengan apa yang engkau niatkan ya Rasulullah. Kerjakan sesuai apa yang aku kerjakan. Ya. Terus apa namanya? Tsumma ba'atha, kemudian ba'atha, mengutus Ar-Rasul, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabalin, yaitu sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ila a'lal Yaman, kepada wilayah daerah atas Yaman. Wa Aba Musa al-Ash'ari, dan sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, ila asfalihi, kepada wilayah bawah daripada Yaman. Wa awsahuma, dan Rasulullah memberikan wasiat kepada mereka berdua.
alaihi salatu wasalam biqaulihi, dengan ucapannya, yassiru wa la tu'assiru, permudahkanlah dan jangan dipersulit. Mudahkan, jangan dipersulit. Artinya perlihatkan bahwa Islam itu mudah kepada mereka, bertahap dengan mereka. Yassiru wa la tu'assiru, permudah dan jangan persulit. Jangan kalian bebani orang-orang dengan sesuatu yang berlebihan. Tentunya artinya yassir, mudahkan, bukan berarti membolehkan hal yang haram. Nggak boleh itu. Tetapi jangan memaksakan sesuatu atau perhatikan sesuatu yang lebih penting dari yang penting. Perhatikan sesuatu yang lebih penting dari yang dua-duanya penting, tetapi bertahap, pelan-pelan. Kasih tahu mereka begini. Dan dalam beberapa riwayat, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika akan diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Mu'adz bin Jabal, ikut dengan rombongannya. Jadi namanya apa ya? Diantar sampai perbatasan mau keluar, dianggap keluar dari kota Madinah. Diantar sama Nabi, jalan bareng. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku cinta kepadamu. Ya, luar biasa, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dapat langsung dari Nabi SAW bahwa aku cinta kepadamu, wahai Mu'adz. Maka Nabi SAW mengatakan juga, wala'allaka la talqani ba'da hadha, ba'da hadha. Yani barangkali saja engkau tidak bertemu lagi denganku, wahai Mu'adz, setelah ini. Jadi sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW isyarat bahwa Sayyidina Mu'adz akan lama duduk di sana. Beliau tidak ikut haji di Wada' dan tidak berjumpa Rasulullah. Beliau kembali ke Madinah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah perpisahan tuh sama Sayyidina Mu'adz di situ. Mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuk, fala tada'anna dubura kulla salah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka janganlah engkau tinggalkan, kata Sayyidina Nabi kepada Mu'adz, wasiat, bacaan, zikir dubura kulla salah. Dubur itu artinya setelah. Ada yang mengatakan di akhir sholat, tetapi kebanyakan ulama mengatakan arti dubur di sini setelah engkau sholat. Doa setelah sholat jangan engkau tinggalkan. Setiap kali setelah engkau sholat membaca doa Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, mudahkanlah aku, ala dzikrika, agar aku selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik sempurna dalam beribadah kepadamu. Jangan tinggalkan memang. Wasiat dari Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'adz yang diawali dengan mahabbah. Makanya ini salah satu hadis yang disebut dengan hadis musalsal bil mahabbah. Musalsal itu artinya ada sanadnya, ya, sampai Nabi. Jadi Sayyidina Mu'adz ketika meriwayatkan tersebut, Rasulullah mengatakan kepada saya, sebelum dia mengatakan itu, dia mengatakan dulu kepada muridnya, atau kepada orang yang akan disampaikan, wahai fulan, inni uhibbuk wa inni qad sami'tu Rasulullah SAW yaqulu li, mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, inni uhibbuk fala tada'anna dubura kulli salat an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka diriwayatkan itu namanya hadis musalsal bil mahabbah. Ada silsilahnya bil mahabbah. Baik. Dan ini kita dapatkan dari yang secara sharih, secara langsung dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Pernah suatu hari Habib Ali mengajar di Darul Mustafa di waktu daurah. Di beliau waktu itu saat kita di sana, Habib Ali sudah tidak aktif lagi di Tarim. Artinya beliau sibuk dakwah di luar, di Saudi, di tempat-tempat lain. Dan beliau menyempatkan diri datang ke Tarim khususnya di waktu daurah. Waktu daurah 40 hari itu beliau juga ikut andil dalam mengajar di Darul Mustafa, khususnya dalam bidang fiqhud dakwah, cara bagaimana memahami medan dakwah dan bagaimana seorang dai layaknya ketika dia berdakwah. Itu khususnya Habib Ali mengajar seperti itu. Di saat itu juga beliau meriwayatkan hadis tersebut kepada kita. Beliau mengatakan, saya riwayatkan hadis tersebut dari para guru-gurunya, khususnya masalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf dan yang lainnya dengan sanadnya. Beliau mengatakan, inni uhibbukum, wa qala Nabi SAW li Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk fala tada'unna dubura kulli salah
antaqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu. Baik. Qala wa qala li Muadzin. Wa qala dan berkata Rasul SAW li Muadz kepada Muadz bin Jabal. Sayyidina Muadz bin Jabal. Innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Innaka sesungguhnya engkau sata'ti akan mendatangi qauman suatu kaum ahla kitab, orang-orang yang memiliki kitab. Artinya mereka itu beragama bukan musyrik kebanyakan. Ahli kitab. Dia bisa aja syirik juga seperti Nasara, musyrik. Artinya dia menyekutukan Allah, tetapi ahli kitab masih. Artinya mereka punya rujukan kitab. Ya, seperti Injil, orang-orang Nasrani. Dan orang-orang Yahudi dengan Tauratnya atau yang lainnya. Maka Sayyidina Rasulullah SAW mengajarkan kepada Muadz, artinya di sini haruslah engkau juga memahami situasi lapangan yang ada di sana. Engkau akan mendatangi orang-orang ahli kitab. Beda dengan orang-orang musyrikin. Ada perbedaan. Maka hendaknya ucapan dan apa yang engkau ajak sesuai dengan porsi mereka. Ya. Terus fa idza ji'tahum, kalau engkau datang kepada mereka, fad'uhum, maka ajak mereka an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau kita perhatikan dalam wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali tidak ditekankan mengucap Muhammad Rasulullah, walaupun itu tetap harus syahadatain. Kenapa? Karena kemungkinan yang didatangi oleh Sayyidina Ali adalah musyrikin. Kalau orang-orang musyrik itu kalau dia bilang la ilaha illallah, nggak ada lagi yang ngajak la ilaha illallah kecuali ya Muhammad Rasulullah. Mereka dari mana taunya la ilaha illallah? Tapi kalau orang ahli kitab, maka ditekankan kalimat Muhammad Rasulullah, lebih ditegaskan lagi kepada mereka. Kenapa? Kalau cuma disuruh bilang la ilaha illallah, mereka akan bilang la ilaha illallah. Tetapi bilang Muhammad Rasulullah, itu nanti lain lagi. Seperti orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka kebanyakan yashhadun an la ilaha illallah. Mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau dibilang Muhammad itu utusan Allah, mereka bilang tidak. Musa utusan Allah. Tapi ini kita nggak percaya. Nah, ini yang membuat mereka tidak masuk Islam. Ya, siapa orang yang mendustakan satu saja dari Nabi Allah, dia keluar dari Islam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ya, maka ditekankan di sini untuk mengucap Muhammadun Rasulullah, artinya mempercayai bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa'in ata'u laka bidzalik, fa'in apabila ata'u mereka mentaati laka untukmu, bagimu, kepadamu, bidzalika dengan hal tersebut, artinya menerima, mau menerima, fa'akhbirhum, maka berikan kabar, beritahukan kepada mereka, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah qad farada alaihim, telah mewajibkan kepada mereka 5 salawatin, 5 salat. Artinya 5 waktu, salat 5 waktu. Kulla yaumin wa lailah, 1 hari 1 malam. Ya, itu ada salat 5 waktu. Beritahukan kepada mereka bertahap. Biar mereka beriman dulu kepada Allah, yakin bahwa Muhammad itu utusan Allah. Artinya begini, ketika mereka sudah beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad yang ada, yang mengutus Muadz bin Jabal adalah utusan Allah, ini utusan dari Allah. Mereka akan bertanya, utusan dari Allah, dia perintahkan apa? Allah perintahkan apa? Melalui lisannya. Kan pasti begitu. Namanya juga ada utusan. Berarti kan pasti ada perintah. Berarti ada larangan. Setelah kuat iman mereka bahwa yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, iya, utusan Allah ini bawa perintah apa? Dari Allah. Nah, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada kalian sholat 5 waktu dalam 1 hari. Ya. Terus gimana? Fa'inhum ata'u laka. Fa'inhum, apabila hum mereka ata'u laka, mereka bertaat kepadamu untuk hal tersebut, artinya menerima. Bidzalika, akan hal tersebut, fa'akhbirhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah qad farada alaihim, telah memberikan kewajiban kepada mereka, sadaqatan, yaitu suatu sedekah, suatu mengeluarkan harta dari harta mereka. Kemana harta tersebut? Apakah untuk Rasulullah? Apakah untuk memperkaya Nabi atau sahabatnya? Tidak, kata Nabi SAW, sadaqatan tu'khad, yang diambil min aghniyaihim, dari orang-orang kaya saja, bukan dari semua orang, hanya diambil dari orang-orang kayanya.
faturaddu, maka akan diberikan kepada siapa? Faturaddu ala fuqaraihim, terhadap orang-orang fakirnya mereka. Jadi dari mereka untuk mereka. Maka itu muqarrar mazhab Imam Syafi'i bahwa harta zakat itu tidak boleh dikeluarkan di luar kotaknya dia. Itu muqarrarnya. Artinya mu'tamad mazhab Syafi'i itu begitu. Artinya kalau kita tinggal di Jakarta, maka harta zakat kita keluarkan untuk orang-orang yang di Jakarta, jangan di luar. Salah satunya dari hadits ini, min ala aghniyaihim ila fuqaraihim. Jadi diwajibkan terhadap orang-orang kaya mereka kepada orang miskin mereka juga. Dan hikmahnya juga adalah agar orang-orang miskin di tempat itu merasakan juga hasil daripada kekayaan orang-orang yang dia lihat kaya. Oh, ini kaya nggak pernah ngasih apa-apa, kan begitu. Walaupun dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat dalam ulama ya. Kita udah pernah jelaskan itu dalam kitab fikih. Baik. Fa iya ulafuka. Fa inhum ata'u laka apabila mereka mau mengikutimu bidzalika akan hal tersebut, fa iyyak, maka berhati-hatilah engkau. Iyyaka itu ada dua makna dalam bahasa Arab. Iyyak bisa diartikan hanya kepadamu, seperti dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Iyyaka. Dan ada kalimat iyyaka artinya hati-hati, waspada. Iyyaka an taf'ala kadza. Nah, berarti bukan apa hanya kepadamu, bukan artinya. Tapi kalau udah setelahnya ada sesuatu perintah, ya, iyyaka wa fi'li kadza. Nah, berarti hati-hatilah engkau dari perbuatan ini. Hati-hati, waspada. Jangan sampai engkau melakukannya. Ya. Fa iyyaka wa qara'im amwalihim, dan hati-hatilah engkau dari karaim. Karaim itu artinya dari kalimat karim. Jadi amwalihim, harta mereka. Karaim artinya yang berharga atau yang paling bagus dari harta mereka. Jadi jangan cari, misalnya mereka akan bersedekah mengeluarkan zakat ibil, onta. Jangan cari onta yang paling bagus untuk sedekahnya mereka. Jangan. Kesian, mereka akan sakit hati ketika diambil harta yang paling bagus dari mereka. Ambil yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah aja. Dari kambing-kambingnya, jangan ambil yang paling bagus dari mereka. Ambil yang paling bagus-bagus, cakep-cakepnya diambilin. Akhirnya mereka sakit hati. Wa iyyak wa qara'im amwalihim. Jangan, hati-hati, jangan sampai engkau mengambil dari harta mereka yang paling bagus dari mereka, agar mereka tidak sakit hati, karena cukup harta yang setara atau biasa saja. Itu sudah cukup. Terus wattaqi da'watal mazlum. Wattaqi, dan berhati-hati. Takwa di sini arti takwa, ittaqi arti sesungguhnya arti kalimat takwa itu hindari. Ittaqun nar, berarti hati-hatilah engkau dari neraka aslinya. Tetapi kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, artinya apa? Takutlah kalian kepada Allah, hindarilah murka Allah. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Itu artinya kalau takwa kepada Allah. Artinya taat maksudnya. Tapi kalau seorang bilang ittaqi amwalal yatama, berarti apa? Bertakwa arti hati-hatilah engkau dari hartanya anak yatim. Nah, di sini Rasul mau memberikan saran ataupun teguran, hati-hatilah engkau daripada dakwah doanya orang yang terzalimi. Wattaqi da'watal mazlum. Artinya jangan sekali-kali ketika engkau sudah berada di sana dan menjadi pemimpin kepada mereka, karena memang tugasnya dia selain dakwah adalah untuk jadi pemimpin. Ya kan, dia paling ngerti dalam ilmu syariat. Maka dia akan memberikan hukum bagi orang yang salah, bagi orang yang berbuat begini. Nah, kata Nabi SAW, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Artinya jangan sekali-kali menzalimi orang. Karena orang yang terzalimi, kalau sudah berdoa, doanya akan diijabahi oleh Allah SWT. Maka hati-hati dari doanya orang yang terzalimi, kata Nabi SAW.
Fa innahu, karena sesungguhnya doanya tersebut laisa bainaha, tidak ada antaranya orang doa tersebut, wa bainallah, dengan Allah, hijab, itu penutup. Artinya langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Bahkan dalam beberapa riwayat, walaupun dari orang yang bukan muslim tetapi terzalimi, itu doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah, langsung. Nah, makanya hati-hati dari menzalimi seseorang karena bahaya urusannya. Hakada, ini yang terjadi dalam bu'uts atau orang-orang yang diutus oleh Nabi SAW. Setelah ini nanti kita akan masuk dalam pembahasan Hajjatul Wada', yaitu haji perpisahannya Rasulullah SAW, yang mana setelah Hajjatul Wada', yang sebenarnya panjang sekali itu Hajjatul Wada' sendiri adalah kisah sendiri, itu panjang sekali. Nanti setelah itu Rasulullah SAW mulai sakit dan tajhiz jaish Usamah. Beliau Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk Usamah bin Zaid untuk keluar ke wilayah Mu'tah yang mana ayahnya terbunuh di sana. Lalu kemudian Rasulullah sakit dan wafatnya Rasulullah SAW setelah itu. Allah Ta'ala a'lam.